Mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia. Setelah mereka berusaha dan mereka lakukan penjualan, hasil penjualannya wajar kalau ditaruh di bank di Indonesia. Ini saya kira segera akan keluar dan akan berlaku kurang lebih 1 bulan yang akan datang. Kita masuki berita pertama pemirsa, pemerintah memutuskan kebijakan 100% penempatan devisa hasil ekspor atau DHE dari sumber daya alam akan berlaku pada Maret 2025. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia tengah mempersiapkan berbagai insentif dan kemudahan untuk mendukung implementasi kebijakan yang akan berlaku mulai Maret 2025. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas isu-isu terkini dengan gaya santai tapi tetap informatif. Kali ini kita punya topik yang lagi hangat banget nih, Prabowo gencet oligarki, lebih keras atur dolar eksportir. Wah, kedengarannya serius ya. Tapi tenang, kita bakal kupas tuntas dengan bahasa yang gampang dipahami. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita perlu tahu dulu latar belakangnya. Kenapa sih pemerintah tiba-tiba bikin aturan yang mewajibkan eksportir sumber daya alam untuk menahan seluruh hasil ekspor mereka di dalam negeri selama minimal 1 tahun? Apakah ini cuma strategi sementara atau ada tujuan jangka panjang yang lebih besar? Nah, pada 21 Januari 2025, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kebijakan ini. Aturan ini berlaku bagi eksportir yang memiliki nilai ekspor minimal $250.000. Artinya, bagi perusahaan yang mengekspor sumber daya alam seperti batu bara, minyak kelapa sawit, gas alam, dan nikel dalam jumlah besar, mereka harus menahan hasil ekspor mereka di dalam negeri dan tidak bisa langsung memindahkannya ke luar negeri. Kalau sebelumnya eksportir hanya diwajibkan menahan 30% hasil ekspor selama 3 bulan. Sekarang aturan jauh lebih ketat. Mereka harus menyimpan 100% hasil ekspor di rekening dalam negeri selama minimal 1 tahun. Artinya, dolar yang masuk dari hasil ekspor harus tetap berada dalam sistem keuangan Indonesia, tidak bisa langsung diubah ke mata uang asing atau ditransfer ke luar negeri. Alasan utama di balik kebijakan ini adalah untuk meningkatkan cadangan devisa negara. Cadangan devisa ini sangat penting karena berfungsi sebagai tameng ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai ketidakpastian global. Per akhir Desember 2024, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar $155,7 miliar. Dengan adanya aturan baru ini, pemerintah memperkirakan bahwa cadangan devisa bisa meningkat hingga $90 miliar per tahun. Ini angka yang sangat besar dan bisa memberikan kestabilan ekonomi yang lebih baik untuk Indonesia. Tapi kenapa cadangan devisa ini begitu penting? 1. Menstabilkan nilai tukar rupiah. Semakin banyak dolar yang tersimpan di dalam negeri, semakin kuat posisi rupiah terhadap dolar AS. Ini penting banget buat menghindari fluktuasi nilai tukar yang bisa merugikan dunia, usaha dan masyarakat. 2. Mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Jika cadangan devisa kuat, pemerintah tidak perlu terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri untuk membiayai proyek-proyek besar. Ini bisa mengurangi beban utang negara dalam jangka panjang. 3. Melindungi ekonomi dari krisis global. Ketika terjadi krisis ekonomi global, negara-negara dengan cadangan devisa yang kuat cenderung lebih tahan terhadap goncangan ekonomi. 4. Mendorong investasi di dalam negeri. Dengan lebih banyak dana yang tersedia di dalam negeri, ada potensi peningkatan investasi domestik yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tapi tentu saja kebijakan ini tidak datang tanpa kontroversi. Banyak eksportir, terutama perusahaan besar dan oligarki, merasa keberatan dengan aturan ini. Nah, kebijakan ini langsung bikin heboh, terutama di kalangan pengusaha besar alias oligarki. Kenapa? Yuk, kita bahas lebih lanjut.
Kebijakan baru ini langsung memicu reaksi keras dari para eksportir dan kelompok pengusaha besar alias oligarki. Kenapa? Karena sebelumnya pemerintah hanya mewajibkan eksportir untuk menahan 30% hasil ekspor mereka di dalam negeri selama 3 bulan. Aturan ini sudah cukup menjadi beban bagi beberapa eksportir, terutama yang bergantung pada fleksibilitas keuangan untuk menjalankan bisnis mereka. Nah, dengan aturan baru yang mewajibkan 100% hasil ekspor disimpan di dalam negeri selama minimal 1 tahun, situasinya menjadi jauh lebih ketat. Banyak eksportir merasa bahwa kebijakan ini terlalu membatasi ruang gerak mereka dalam mengelola keuangan perusahaan. Banyak eksportir berargumen bahwa aturan ini bisa berdampak negatif pada arus cash flow perusahaan mereka. Dalam dunia bisnis, cash flow yang sehat adalah kunci utama untuk menjaga operasional tetap berjalan. Jika mereka tidak bisa segera mengakses dana hasil ekspor mereka dengan bebas, maka ada beberapa risiko yang bisa terjadi. 1. Kesulitan membayar biaya operasional. Para eksportir harus membayar berbagai biaya operasional seperti gaji karyawan, bahan baku, perawatan mesin, dan logistik. Jika dana mereka tertahan di dalam negeri tanpa fleksibilitas yang cukup, mereka bisa mengalami kesulitan keuangan dalam jangka pendek. 2. Terbatasnya modal untuk investasi dan ekspansi. Banyak eksportir menggunakan hasil ekspor mereka untuk berinvestasi di luar negeri, baik dalam bentuk pembelian alat produksi baru, pembangunan pabrik atau ekspansi bisnis ke pasar global. Dengan aturan ini, ekspansi mereka bisa terhambat karena modal yang tersedia menjadi lebih terbatas. 3. Fluktuasi nilai tukar dolar bisa merugikan. Para eksportir juga khawatir bahwa jika mereka diwajibkan menyimpan hasil ekspor dalam bentuk rupiah, mereka bisa terkena risiko fluktuasi nilai tukar yang tidak menguntungkan. Jika nilai tukar rupiah melemah secara drastis, mereka bisa mengalami kerugian besar. 4. Potensi meningkatnya biaya keuangan. Beberapa perusahaan menggunakan pinjaman luar negeri dengan dolar sebagai mata uang utama. Dengan aturan baru ini, mereka mungkin harus mencari sumber pendanaan alternatif yang bisa saja memiliki bunga lebih tinggi dibandingkan pinjaman luar negeri. Kelompok yang paling vokal dalam menentang aturan ini adalah para oligarki, yaitu para pengusaha besar yang selama ini mengandalkan sistem keuangan global untuk mengamankan aset mereka. Oligarki di Indonesia dikenal memiliki kendali besar terhadap sektor ekspor, terutama di bidang pertambangan, perkebunan, dan energi. Mereka biasanya menyimpan dana hasil ekspor mereka di bank luar negeri atau menginvestasikannya dalam aset internasional. Dengan aturan baru ini, mereka tidak lagi bisa dengan mudah mengalihkan dana hasil ekspor ke luar negeri. Meski mendapat kritik keras, pemerintah tetap berpegang teguh pada kebijakan ini. Mereka menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk membatasi bisnis, tetapi untuk memperkuat ekonomi nasional. Untuk meredam reaksi negatif, pemerintah memberikan beberapa insentif kepada eksportir, seperti 1. Suku bunga deposito yang kompetitif untuk dana hasil ekspor yang disimpan di dalam negeri. 2. Kemudahan akses kredit bagi eksportir yang membutuhkan tambahan modal kerja. 3. Insentif pajak bagi perusahaan yang tetap berkomitmen menahan hasil ekspor mereka di dalam negeri. Namun, apakah insentif ini cukup untuk meredam ketidakpuasan eksportir? Tapi, apakah benar kebijakan ini hanya membawa dampak negatif? Atau ada sisi positif yang mungkin belum kita lihat? Kebijakan ini bukan hanya sekedar aturan ekonomi biasa. Ini adalah pukulan langsung terhadap dominasi para oligarki yang selama ini menikmati keleluasaan dalam mengelola dana hasil ekspor mereka. Dengan aturan baru yang memaksa eksportir menahan 100% hasil ekspor di dalam negeri selama 1 tahun, para pengusaha besar tidak lagi bisa memarkir uang mereka di luar negeri dengan bebas. Selama ini, banyak eksportir besar, terutama yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan energi, lebih memilih untuk menyimpan hasil ekspor mereka di bank luar negeri, baik untuk menghindari pajak, mengamankan aset dari risiko dalam negeri,
atau mencari keuntungan dari sistem keuangan global. Dengan kebijakan baru ini, mereka tidak lagi bisa melakukan praktik tersebut dengan mudah. Dana mereka kini harus tetap berada dalam sistem keuangan Indonesia, yang berarti, 1, transaksi keuangan mereka jadi lebih transparan. Dengan hasil ekspor yang harus disimpan di dalam negeri, pemerintah bisa melacak pergerakan dana lebih mudah. Ini berpotensi mengurangi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan transparansi bisnis. 2, mengurangi kapital lari ke luar negeri. Selama bertahun-tahun, salah satu masalah ekonomi Indonesia adalah capital flight, yaitu keluarnya modal dalam jumlah besar ke luar negeri. Oligarki seringkali lebih memilih menyimpan uang mereka di Singapura, Swiss, atau negara-negara dengan pajak rendah dibandingkan menyimpannya di Indonesia. Dengan kebijakan ini, uang tersebut harus tetap berada di dalam negeri yang bisa membantu memperkuat ekonomi nasional. 3, mengubah cara oligarki mengelola aset mereka. Para pengusaha besar yang selama ini bergantung pada fleksibilitas perbankan internasional kini harus mencari cara baru untuk mengelola keuangan mereka. Mereka tidak bisa lagi sembarangan mentransfer dana ke luar negeri atau menyembunyikan kekayaan dalam bentuk aset offshore. Selain menekan oligarki, kebijakan ini juga memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Beberapa dampak positifnya meliputi: 1, cadangan devisa bertambah. Dengan uang hasil ekspor tetap berada di dalam negeri, cadangan devisa Indonesia bisa meningkat drastis. Jika sebelumnya cadangan devisa hanya sekitar 155,7 miliar dolar, kebijakan ini diperkirakan bisa menambah 90 miliar dolar per tahun, sebuah lonjakan yang sangat signifikan. 2, nilai tukar rupiah lebih stabil. Dengan lebih banyak dolar yang beredar di dalam negeri, nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa lebih stabil. Ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi risiko inflasi. 3, pemerintah punya lebih banyak modal untuk proyek infrastruktur dan sosial. Dengan bertambahnya cadangan devisa, pemerintah bisa lebih leluasa dalam mendanai proyek infrastruktur, program bantuan sosial, dan subsidi bagi sektor-sektor strategis. Ini bisa berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, apakah para oligarki akan menerima kebijakan ini begitu saja? Tentu tidak. Mereka adalah kelompok yang terbiasa, memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan ekonomi dan politik Indonesia. Jadi, apakah kebijakan ini benar-benar akan berhasil menekan oligarki? Atau justru mereka akan menemukan cara baru untuk tetap mempertahankan kekuatan mereka? Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan ini. Mereka juga membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Pertanyaannya, apakah dialog ini akan menghasilkan solusi yang win-win atau hanya sekadar formalitas belaka? Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita tentang kebijakan baru. Pemerintah yang mewajibkan eksportir menahan hasil ekspor di dalam negeri. Seperti yang kita lihat, ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dan dampaknya bisa berbeda-beda bagi setiap pihak. Yang jelas, kebijakan ini menunjukkan tekad pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kita. Dengan begitu, kalian gak akan ketinggalan update terbaru seputar isu-isu ekonomi dan kebijakan pemerintah. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu informasi penting ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.